Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan atau sharing ya terkait dengan materi pembagian dividen. Jadi kita akan menghitung dividen kalau emiten memiliki dua kelas saham, yaitu ada saham preference dan ada saham biasa. Kalau perusahaan atau emiten memiliki dua kelas saham, berarti yang dibagikan terlebih dahulu untuk dividennya adalah untuk pemegang saham preference. Karena saham preference memiliki preferensi atau lebih didahulukan pada pembagian dividen. Adapun fitur-fitur lain ya yang bisa didapatkan oleh pemegang saham preference, yaitu yang pertama, dividen kumulatif. Yang kedua adalah dividen partisipatif. Kalau dividen kumulatif, jadi pemegang saham preference itu berhak mendapatkan pembayaran dividen atas periode yang tertunggak. Contohnya, 2018 emiten tidak membagikan dividen. 2019 juga tidak dibagikan dividen. Sehingga ada dua periode tertunggak. Jika tahun 2020-nya langsung dibagikan dividen. Sehingga kalau dividen kumulatif, fitur ini dipilih berarti pemegang saham preference berhak dulu nih atas yang 2018 dan 2019. Gitu. Kalau dividen partisipatif itu berarti pemegang saham preference selain memperoleh dividen yang jumlahnya tetap, pemegang saham tersebut juga ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan jika ada sisa keuntungannya. Nanti kita lihat bagaimana gitu ya maksudnya. Di sini ilustrasi contohnya saya gunakan di contoh soal pada appendix buku KISO Intermediate Accounting Chapter 15 Equity. Di ilustrasi tersebut ya, diketahui bahwa emiten itu membagikan dividen pada 2019. Total pembagian kas dividennya adalah 50.000 euro. Jadi kan kita belum tahu 50.000 euro berapa untuk pemegang saham preference, berapa untuk pemegang saham biasa. Tergantung fitur yang ditempuh, yang diambil oleh pemegang saham preference. Nah, di sini persentase dividen untuk pemegang saham preference adalah 6%, sementara total modal saham biasanya adalah 400.000, total modal saham preference adalah 100.000. Sehingga total modal sahamnya adalah 500.000. Baik, kita lanjutkan bagaimana 50.000 ini akan diakumulasi ke investor dua kelas saham jika nomor pertama tidak ada fitur yang diambil oleh pemegang saham preference. Sehingga di sini sifatnya adalah non-kumulatif dan non-participating. Kita berarti yang diperhitungkan adalah tahun 2019-nya saja langsung. Untuk preference dapatnya berapa? Dapatnya tentu saja kita pergunakan persentase dividen tetapnya 6% dikalikan dengan 100.000. Sorry, tadi dari sini ya. 6% dikalikan 100.000 modal saham preference. Berarti dari 50.000 sudah dibagikan ke saham preference. Berapa sih nanti untuk ordinary-nya? Untuk ordinary-nya 50.000 dikurangi dengan 6.000. Sehingga selesai pembagian untuk skema nomor 1, non-kumulatif dan non-participating. Preference akan mendapatkan 6.000, sementara sisanya langsung dibagikan ke ordinary. Oke. Kita lanjut ke skema nomor 2. Jika pemegang saham preference ini mengambil fitur kumulatif tetapi tidak partisipatif. Kita lihat di sini di ilustrasi soal
itu ada 2 tahun periode dividen yang tertunggak. Sehingga ingat, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa jika fitur kumulatif ini diambil, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen pada periode tertunggak dulu. Sehingga di sini kita bisa hitung untuk periode tunggakannya ya. Tentu saja dengan 6% dikalikan 100.000, jangan lupa dikalikan 2 tahun tertunggak, dikali 2. Sehingga dari 50.000 sudah kita alokasikan 12.000 untuk periode tertunggak preferen. Sekarang untuk tahun 2019 gimana? 50.000 dikalikan, 6% dikalikan 100.000 dikalikan dengan 1 tahun karena hanya untuk 2019. Sehingga sudah ada 18.000 dialokasikan ke pemegang saham preferen. Berapakah sisanya untuk pemegang saham biasa? 50.000 dikurangi 12.000 dikurangi dengan 6.000. Jadi sepertinya 50.000-nya dikurangi dulu dengan 12.000 dikurangi dengan 6.000. Sehingga porsi untuk saham biasa adalah 32.000 dividennya. Atas skema nomor 2, kumulatif dan non-participating, preferen mendapatkan 18.000, yang pertama atas periode tunggakan, dan yang kedua atas periode 2019, sedangkan ordinary mendapat sisanya 32.000. Hal ini berbeda ya, cuma ini akan berbeda nih dengan skema nomor 1, non-kumulatif dan non-participating. Tentu saja berbeda karena setiap hak yang diambil akan berpengaruh kepada perhitungan. Oke, baik. Sekarang kita akan menghitung lagi. Soalnya masih sama. Jika non-kumulatif tetapi fully participating. Ingat, ketika non-kumulatif berarti preferen tidak diperhitungkan untuk periode yang tertunggak. Tidak diperhitungkan dong karena non-kumulatif. Tetapi karena fully participating, maka perhitungan pertamanya adalah dibagikan dulu nih untuk tahun berjalan. Untuk tahun dibagikan dividen. Baik untuk preferen maupun ordinary. Harus pakai persentase yang sama karena dia fully participating. Setelah itu, jika ada sisanya baru dibagiin lagi ke preferen. Kita coba. Preferen akan mendapatkan 6% dikalikan dengan modal sahamnya, 100.000 dikalikan dengan 1 tahun, yaitu periode 2019. Sementara untuk ordinary, karena fully participating, jadi ordinary juga dikalikan 6%. Dikali dengan 400.000 ya, total modal saham ordinary 400.000 dikali 1 tahun. Sehingga dari 50.000 sudah kita distribusikan 30.000. Ada sisa dong. Sejumlah berapa? Sisanya tentu saja 50.000 dikurang dengan 30.000 akan kita distribusikan ke pemegang saham preferen terlebih dahulu. Tapi ingat, untuk pendistribusian pada level partisipasi harus menggunakan persentase partisipasi. Dapatnya dari mana? Didapat dari sisa yang belum dibagikan, 20.000, dibagi dengan 500.000. Total modal sahamnya. Sehingga kita dapatkan 4%. Persentase dari partisipasi.
Sehingga 4% ini akan bisa kita alokasikan ke preferen untuk jumlah 20.000. 4% dikali dengan total modal saham preferennya 100.000, kita dapatkan di sini 4.000, sementara ordinary-nya dapat berapa? Dapat sisanya 20.000 dikurangi dengan 4.000. Kurang 4.000 dulu nih. Sehingga sudah terdistribusi semuanya nih 50.000. Yang pertama preferen adalah 10.000, didapatnya dari yang pertama periode 2019, dan yang kedua adalah bagian dari partisipasi 4%. Kemudian ordinary juga dapat 40.000. Didapat dari pembagian untuk tahun 2019 dan ditambah dengan sisanya, sisa dari partisipasi dividen preferen. Ya, baik. Baik, itulah perhitungan dari dividen ketika emiten memiliki dua kelas saham. Jadi kesimpulannya adalah kita harus lihat dulu. Misalkan emiten mematok sekian, saya akan membagikan sekian. Sementara kelas sahamnya ternyata ada dua. Berarti yang didahulukan adalah preferen dulu. Tetapi itu pun pendahuluannya kita harus lihat dulu bagaimana sih ada hak atau ada fitur dividen nggak sih yang ditempuh oleh pemegang saham preferen. Gitu, karena adanya fitur pembagian dividen yang diambil oleh saham preferen itu jumlahnya akan berbeda, akan menentukan pembagian sahamnya ke pemegang saham biasa. Jadi kita ikuti dulu bagaimana ketentuan dari emiten. Yang paling pasti yang dapat duluan adalah pemegang saham preferen. Baik, terima kasih. Sekian. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk kalian yang